Perkenalkan, nama saya Maesti Destania, NIM L1A11958 dari ruang R001. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi perbanyakan generatif yang merupakan tugas dari mata kuliah silvikultur. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa sih pengertian dari perkembangbiakan generatif ini? Perkembangbiakan generatif dapat juga disebut sebagai reproduksi generatif, di mana proses ini terjadi melalui kawin ataupun seksual. Nah, ketika hendak melakukan reproduksi generatif, kita membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Reproduksi generatif bisa terjadi di hewan maupun tumbuhan. Selagi mereka mempunyai alat kelamin, maka reproduksi ini akan dapat terjadi. Adapun hewan ataupun tumbuhan yang tidak bisa melakukan reproduksi generatif disebabkan dengan kelainan-kelainan yang terjadi pada alat kelamin sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, perkembangbiakan secara generatif ini dapat dilakukan dengan cara menanam biji hasil penyerbukan dari alat kelamin jantan yaitu serbuk sari dan alat kelamin betina yaitu kepala putik. Nah, untuk proses alamiahnya, perkembangan generatif ini dapat dilakukan melalui bantuan angin maupun serangga yang ada di sekitarnya. Nah, namun untuk saat ini manusia terutama para pemulihan tanaman melakukan memperbanyak dan menyilangkan tanaman dari varietas tertentu ataupun varietas baru untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus. Perkembangbiakan secara generatif juga dapat melalui biji, di mana biji seperti yang kita tahu merupakan organ perkembangbiakan yang terdapat di dalam buah sebagai hasil pendewasaan bakal biji yang telah dibuahi. Perbanyakan melalui biji didahului dengan peleburan gamet jantan dan gamet betina pada tanaman induknya. Hal ini merupakan salah satu kemampuan alami tanaman untuk berkembang dan melestarikan kemampuan kelangsungan hidupnya. Perkembangbiakan secara generatif ditandai dengan adanya pembuahan. Nah, pembuahan itu tersendiri adalah proses peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang kemudian menghasilkan zigot. Zigot itu akan berkembang menjadi individu baru dan proses pembuahan pada hewan ataupun tumbuhan adalah berbeda. Kalau pada hewan adalah proses peleburan antara sel telur kelamin betina dan sel sperma yaitu sel kelamin jantannya. Nah, kalau untuk pembuahan pada tanaman ataupun tumbuhan, proses dari peleburan benang sari atau kelamin jantan dan putik sebagai kelamin betina. Nah, karena adanya proses pembuahan makan perkembangbiakan secara generatif akan menghasilkan individu yang memiliki perbedaan atau perpaduan sifat-sifat dari kedua induknya tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan jenis-jenis perbanyakan generatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan terjadi melalui beberapa cara. Yang pertama itu adalah konjugasi, yaitu reproduksi generatif pada tumbuhan yang belum jelas alat kelaminnya. Contohnya bisa terdapat pada ganggang hijau atau Spirogyra yang koloninya itu dapat berbentuk seperti benang. Nah, yang kedua itu ada terdapat isogami, di mana di dalam isogami ini terjadi peleburan dua sel gamet atau kelamin yang sama besar. Contohnya terdapat dalam ganggang biru atau Chlamydomonas. Yang ketiga itu ada anisogami, di mana di dalam anisogami ini ada terdapat peleburan dua sel gamet yang tidak sama besar. Contohnya gamet satu itu lebih kecil seperti mikrogamet dan gamet yang kedua itu lebih besar, makrogamet. Contohnya itu dapat kita jumpai. Nah, ada juga penyerbukan yang diikuti dengan adanya pembuahan yang terjadi seperti contohnya pada tumbuhan berbunga atau Anthophyta, atau yang bisa kita kenal juga sebagai tumbuhan berbiji seperti Spermatophyta. Nah, di mana alat kelamin jantan berupa benang sari dan alat kelamin betinanya berupa putik. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang keunggulan dari tanaman yang dihasilkan dari perbanyakan secara generatif ini.
Apa sih keuntungannya? Salah satunya adalah sistem perakarannya yang sangat kuat dan sangat rimbun. Nah, oleh karena itu sering dijadikan sebagai batang bawah untuk okulasi dan sebagai sambungan. Nah, selain itu tanaman hasil perbanyakan generatif ini juga digunakan untuk program penghijauan di lahan-lahan yang lebih mementingkan konservasi lahan dibandingkan dengan produksi buahnya. Nah, apalagi yang bisa diuntungkan dari perbanyakan secara generatif ini adalah kegiatan budidaya tanaman sayur dan beberapa jenis buah-buahan semusim seperti semangka, melon tetap menggunakan bibit biji yang berasal dari perbanyakan secara. Nah, tanaman hasil perkembangan generatif ini akan mempunyai sifat yang berbeda dari kedua induknya. Mengapa demikian? Dikarenakan merupakan perpaduan dari kedua induknya sehingga menimbulkan variasi-variasi yang baru secara fenotip maupun genotipnya. Kegiatan budidaya tanaman sayur ataupun tumbuh-tumbuhan yang sudah dijelaskan tadi, semusim seperti semangka ataupun melon, tetap menggunakan biji yang berasal dari perbanyakan secara generatif tadi. Tetapi bibit yang kita gunakan itu merupakan bibit yang unggul maupun dari benih varietas hibrid tadi yang berkualitas sangat baik. Nah, perkembangbiakan generatif ini juga bisa digunakan untuk menghasilkan buah yang tidak memiliki biji. Biasanya kan tanaman buah yang diciptakan tanpa biji berasal dari buah yang memiliki biji. Banyak yang seperti semangka ataupun melon. Tetapi bibit biji yang digunakan dalam perkembangbiakan secara generatif ini merupakan bibit-bibit yang unggul atau bibit biji yang varietasnya hibrida, yang kualitas dan kuantitasnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Nah, bahan tanam hasil perkembangbiakan secara generatif ini adalah berupa biji benih. Nah, di mana bibit biji ini ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan tanaman induknya, sehingga dapat dihasilkan hasil yang lebih besar lagi. Nah, ukuran biji bibit yang lebih kecil ini memberikan kesempatan untuk penyebaran lebih jauh lagi. Nah, adanya varietas hibrida ini merupakan salah satu hasil perkembangbiakan secara generatif dengan cara menyilangkan beberapa varietas yang dianggap unggul. Nah, tanaman transgenik juga merupakan hasil dari perkembangbiakan secara generatif, yang mana dalam pembuatannya disusupkan gen bakteri dengan cara merendam biji tanaman dalam larutan kimia yang mengandung bakteri atau gen tertentu. Nah, tanaman hasil secara generatif biasanya mempunyai daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungannya. Selain itu, tanaman hasil perkembangbiakan generatif juga mempunyai umur produktif yang lebih lama dibandingkan dengan hasil perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, berikutnya kita masuk ke pembahasan tentang kerugian dari tanaman secara generatif ini. Apa aja sih kekurangannya? Contohnya adalah dari perkembangbiakan generatif, yaitu sifat biji yang dihasilkan sering menyimpang dari sifat pohon induknya. Jika biji tersebut ditanam dari ratusan atau ribuan biji yang berasal dari satu pohon yang induknya sama, akan menghasilkan tanaman atau individu baru dengan sifat yang sangat beragam. Lalu ada juga yang sama sekali tidak membawa sifat unggul pohon induk tersebut. Contohnya jika mangga A itu berbuah sangat lebat, bisa saja dia menghasilkan tidak seperti tanaman mangga yang A. Nah, bahkan lebih buruk dari sifat aslinya. Keragaman sifat ini juga terjadi karena adanya pengaruh mutasi gen dari pohon induk jantan dan pohon induk betina. Nah, kelemahan lainnya adalah pertumbuhan ataupun perkembangbiakan secara generatif ini juga relatif lambat, karena di awal pertumbuhannya makanan yang didapat itu ataupun yang dihasilkan dari proses fotosintesis lebih banyak digunakan untuk membentuk batang ataupun tajuk tanaman. Nah, akibatnya tanaman memerlukan waktu yang lama untuk berbunga ataupun berbuah. Contohnya saja pada tanaman mangga, durian, lengkeng, manggis, ataupun duku yang berasal dari hasil perbanyakan secara generatif. Nah, baru akan berbuah setelah 8 atau 10 tahun setelah kita menanamnya.
Nah, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya adalah yaitu siklus hidup seksual atau generatif pada tanaman. Nah, dalam siklus hidup ini, biji juga sebagai alat perbanyakan, namun sifat turunan merupakan sumbangan genetis atau tetuanya. Nah, reproduksi dengan biji akan menyebabkan variasi antar tanaman. Pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman dari kecambah dalam tanaman tersebut terjadi dalam 3 fase. Yang pertama itu ada 1 fase embrio, dimulai dengan fusi antara gamet jantan dan gamet betina untuk membentuk zigot. Nah, yang kedua itu ada fase juvenil yang dimulai dengan perkecambahan biji dan embrio untuk tumbuh menjadi tanaman muda. Nah, dalam fase ini merupakan pertumbuhan vegetatif yang mendominasi morfologi tanaman berkembang. Secara umum, tumbuhan pada fase ini tidak merespon. Yang ketiga ada fase dewasa, yaitu tanaman mencapai ukuran maksimal dan pada saat tanaman ini secara bertahap kehilangan sifat juvenilitasnya dan memasuki masa dewasanya. Nah, perubahan ini ditunjukkan pada perubahan morfologi seperti hilangnya kemampuan berkembang secara vegetatif dan meningkatnya kemampuan untuk memberikan respon kepada zat perangsang pembungaan tersebut. Lalu kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu ada faktor lingkungan yang mempengaruhi perkecambahan. Di antaranya itu ada ketersediaan air, ada suhu, ada cahaya, pertukaran gas antara embrio dan atmosfer, dan juga ada penyimpanan dan perlakuan benih, serta perlakuan fisik, perlakuan kimiawi, dan yang terakhir itu ada inokulasi rhizobiumnya. Nah, di sini saya akan membahas sedikit lebih rinci mengenai jenis-jenis perkembangbiakan secara generatif ini. Tadi yang pertama itu ada konjugasi, di mana konjugasi ini secara lebih rincinya dapat diawali dari pembentukan berkas-berkas yang bergerak saling berdekatan dari kedua individu. Lalu sel yang saling berdekatan ini akan saling membentuk benjolan ataupun tonjolan. Nah, ujung dari kedua tonjolan yang bersentuhan ini tadi akan saling melebur dan membentuk saluran konjugasi. Nah, lewat dari saluran itu terjadilah aliran protoplasma. Lalu dari satu sel menuju ke sel yang lain. Yang kedua itu plasmanya akan melebur dan akan disebut sebagai plasmogami. Nah, pada bakteri selanjutnya terjadi transfer plasmid dari satu bakteri yang lain menuju ke partnernya si bakteri ini. Nah, kalau untuk protozoa seperti paramecium terjadi transfer mikroneulus dari dua arah ataupun dia saling bertukar. Yang kedua dia ada isogami, di mana di dalam isogami ini terdapat penyatuan dua gamet yang secara morfologinya itu sangat berbeda ataupun memang tidak sama, yaitu bisa terdiferensiasi dalam makro dan mikro. Lalu isogamit ini biasanya dari galur minus ataupun plus, tetapi pada kapang lendir seperti pi sarum, satu isogamet dapat bersatu dengan setiap gamet lainnya selama keduanya secara genetik berbeda pada semua ketiga lokus polimorfnya tersebut. Nah, yang ketiga itu ada anisogami. Di mana anisogami ini terkenal dengan heterogami. Di dalam anisogami ini gamet jantan dan gamet betina dapat dibedakan sebagai sperma dan telur. Kedua gamet tersebut bersifat motil, namun pada beberapa spesies sementara hanya gamet jantan yang bersifat motilnya. Lalu pada gamet betina berukuran lebih besar daripada gamet jantannya. Pada organisme tertentu, gamet betina tidak memiliki flagela untuk bergerak. Oleh karena itu, gamet jantan bergerak menuju gamet wanita untuk melakukan sinigami. Anisogami ini ditunjukkan oleh tumbuhan yang lebih sederhana seperti alga hijau tertentu dan alga merah.
Demikian materi yang bisa saya sampaikan mengenai perbanyakan generatif. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih banyak.